beberapa tanggapan singkat saja atas rancangan pagu anggaran yang disampaikan oleh Kemendikti. Terutama untuk rancangan pagu anggaran 2017 menurut prioritas 1. Saya ingin mendapat penjelasan saja mengenai urgensi dari beberapa program yang disampaikan. Pertama, mengenai di halaman 17, calon perusahaan pemula berbasis teknologi dan perguruan tinggi. Karena di 2016 kita tidak mendapatkan kegiatan yang serupa dengan itu, tentu kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai program ini, termasuk program penguatan inovasi perguruan tinggi di industri, masih di halaman 17. Kemudian kita melihat ada penurunan pada beasiswa dosen S2, S3 dalam negeri maupun luar negeri. Di 2016 itu 919 miliar, kemudian berkurang menjadi 803 miliar. Di halaman 17. Kemudian rancangan pagu anggaran 2017 menurut prioritas 2. Di sini juga ada kenaikan yang cukup signifikan, misalnya di pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi dari 19 miliar menjadi 110 miliar. Ini lompatannya cukup besar. Kemudian di halaman 19, pembukaan prodi baru. Nah, saya ingin kaitkan juga Pak Menteri dengan target di Bekraf yang ingin mendorong kontribusi sektor ekonomi kreatif dari 7% menjadi 12% pada tahun 2019. Terutama mendorong film dan musik. Tentu ini kan ada relevansinya ketika misalnya di sini ada pembukaan prodi baru, termasuk prodi langka di sini. 39 miliar 2016 tidak ada, muncul kemudian di 2017. Saya mendapatkan penjelasan misalnya apakah musik dan film termasuk prioritas ketika misalnya di dalam katakanlah rapat koordinasi di kabinet Bekraf ingin menaikkan kontribusi sektor ekonomi kreatif, film, musik, apakah mungkin terkoordinasi dengan baik dengan Kemendikti sehingga Kemendikti pun misalnya memprogramkan pembukaan prodi baru yang di dalamnya termasuk film dan musik misalnya. Itu saya minta penjelasan. Kemudian juga saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai pembukaan prodi khusus Blok Maselan yang 20 miliar ini. Termasuk pendirian politeknik dan prodi khusus untuk kebutuhan industri. Kemudian ada usulan tambahan yang jumlahnya 24 triliun. Total usulan tambahan anggaran. Di sini memang kalau kita melihat yang disampaikan dengan angka 24 triliun itu saya kira bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang selama ini sering kita dengarkan ketika kita datang ke lapangan. Mengenai BOPTN, tunjangan profesi dosen, beasiswa bidik misi, dan seterusnya. Nah, ketika Pak Menteri menyampaikan usulan tambahan sebesar 24,009 triliun, saya kaitkan misalkan dengan harapan kita semakin bertambahnya perguruan tinggi yang masuk 500 besar dunia. Sekarang kan baru UI di 358, ITB di urutan 431. Dan makanya kemarin ketika di media ada berita di 1000 perguruan tinggi dunia kita tidak masuk, walaupun itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, kita juga sempat terkejut karena media kan begitu memberitakan tanpa menjelaskan standar yang dilakukan. Tapi tentu itu membuat kita juga sedikit terkejut. Tentu ketika misalnya kita ingin mendorong 3 perguruan tinggi masuk menyusul UI dan ITB, bagaimana dengan apakah harus dengan anggaran 24 triliun ini sebagai tambahan atau dengan anggaran yang ada itu kita bisa dorong? Pak Menteri, Kemenag kan dengan Perpres nomor berapa kemarin tuh Presiden sudah membuat sebuah kebijakan untuk membuat Universitas Islam Internasional
dengan standar internasional gitu. Nah, apakah tidak ada hal yang serupa untuk lingkungan Kemendikbud ke depan, misalkan Presiden khusus membuat sebuah perguruan tinggi yang memang benar-benar segala sesuatunya kita concern untuk membuat perguruan tinggi negeri itu menjadi perguruan tinggi terbaik misalnya. Nah, kalau di Kemenak ada Perpres itu, kenapa di Dikti pun tidak didorong khusus ada perguruan tinggi yang memang kita ciptakan dengan standar internasional yang katakanlah bisa menjadi model atau rujukan perguruan tinggi negeri yang lain. Terima kasih.